Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita bersaat teduh. Mari kita siapkan hati kita sehingga kita boleh merasakan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Basuh aku Di dalam darah-Mu anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata Tiada artinya. ku ingin lebih dekat. Amin. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh Aku di dalam darah-Mu anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba Berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas Perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat.
lebih dari segalanya. Tuhan, asperakan mata, tiada artinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kau segalanya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih dekat denganmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kamu. lebih
Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang Yesus. kami, Tuhan. Kami rindu untuk selalu lebih dekat kepadamu, Tuhan. Terima Kami kasih rindu lebih dekat Tuhan. menikmati hadirat-Mu, Yesus. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami merasakan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami merasakan ketenangan. Buat Yesus. kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, Tuhan, untuk berbicara melalui hamba-Mu, Tuhan. Biarlah firman yang akan ditanturkan oleh hamba-Nya boleh tertanam di hati kami yang suci. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa, yang menggambarkan kata-kata kita kepada Tuhan bahwa lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, ya. Lebih daripada emas, lebih daripada perak, permata atau apapun yang ada dalam dunia ini. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita sudah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-19 yang akan dibantu membacakan oleh Ibu Sulis, ya. Silakan Ibu Sulis. Puji Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali." Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina," katanya kepada orang itu.
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus dielu-elukan di Yerusalem, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat dengan Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di bukit jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Haleluya, haleluya. Sungguh sebuah kebenaran firman yang sangat-sangat luar biasa. Dan kami sangat mempercayai Roh Tuhan yang hidup itu sudah memberikan sesuatu dalam diri saudara masing-masing. Nah, tanpa menggurui, izinkan kami membagikan untuk menambahi apa yang mungkin Tuhan sudah sampaikan dalam hati saudara pribadi lepas pribadi. Kami akan ajak saudara membaca ulang pada bagian ayat yang ke-44 dari pasal yang tadi kita baca, yaitu pasal yang ke-19. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Haleluya. Atau dengan kata lain, semua hukuman itu, kehancuran itu terjadi karena engkau tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Kata kuncinya di kata karena engkau tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Dan sebagai akibatnya, tadi yang kita baca ya, ada kehancuran di sana, ada perusakan yang besar di sana, kemegahannya akan dirobohkan. Karena satu alasan tadi. Bangsa Israel tidak sadar bahwa Allah sudah melawat mereka lewat kehadiran Yesus. Atau mungkin lebih tepatnya saya katakan sebagian kecil bangsa Israel, ya, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ternyata kemudian karena mereka memiliki power, mereka mempengaruhi banyak orang sehingga banyak orang juga akhirnya yang mengikuti mereka mungkin, ya. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah dilawat Allah lewat Yesus. Mereka tidak mau terima Yesus. Mereka masih menanti-nantikan melawat itu mendatangi, ya. Mendatangi dengan apa ya, seperti mungkin sahabat begitu ya, mendatangi kita, ya, melawat, mendatangi begitu. Nah, mereka masih menanti kapan saatnya Tuhan mendatangi saya. Padahal Tuhan sudah mendatangi mereka. Tapi mereka tidak sadar. Dan akibatnya mereka tidak mengalami pertolongan, tetapi justru kehancuran. Tadi jelas dikatakan, karena engkau tidak tahu saat bila mana Allah melawat engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara berkata, Allah itu jauh. Di mana Allah? Dan saudara tidak pernah sadar bahwa Allah sebenarnya tidak pernah jauh dari kita. Ada seorang pujangga yang berkata, Allah itu hanya sejauh doa. Kan gitu ya. Allah itu tidak jauh. Kitalah yang seringkali jauh. Allah belum melawat kita. Allah sudah melawat kita. Tinggal kita membuka hati kita. Karena itu di kitab Wahyu dia dituliskan begini. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka pintu, aku akan masuk dan mendapatkan bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak jauh dari kita. Tapi seringkali kitalah yang jauh dari dia. Dan tidak sadar bahwa selama ini dia sedang menanti kita. Dia sedang berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk. Kapan kamu mau buka, nak? Aku mau masuk. Aku mau melawat engkau. Aku mau mengubahkan hidupmu. Aku mau menolong kau. Dan hari ini Tuhan mengatakan yang sama pada saudara. Tuhan mau masuk. Tuhan mau melawat saudara. Tuhan mau bersama-sama dengan saudara. Menolong saudara. Menggenggam tangan saudara. Karena sesungguhnya dia tidak jauh dari saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu.
yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa Engkau tidak jauh. Seringkali kamilah yang jauh dari Engkau, kamilah yang meninggalkan Engkau. Bahkan kami tidak sadar bahwa Engkau senantiasa di depan pintu hati kami mengetuk dan mengetuk dengan penuh kesabaran. Engkau menanti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berikan kami kesadaran Tuhan bahwa Engkau senantiasa dekat dan mau dekat dengan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bagi orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Ya, jangan cuma berdoa untuk saudara-saudara kita ini, biar Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan di tempat ini berdoa Tuhan, memohon belas kasihan yang dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka Tuhan satu persatu. Kau berikan mereka kekuatan iman percaya Tuhan, supaya dia lebih-lebih lagi Tuhan boleh lebih dekat dan mengandalkan Kau di dalam setiap menghadapi masalah Tuhan. Satu-satunya Kau biarkan anakmu ini sendiri Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau melawat, Engkau menuntun dan Engkau melindungi Tuhan kemanapun mereka berada Tuhan. Engkau senantiasa selalu menyertai Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan membiarkan Tuhan. Haleluya. Dalam milik kesayangan Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau berikan kekuatan iman percaya mereka Tuhan. Kami Ya serahkan Tuhan. juga Tuhan segala apa yang menjadi keperluannya Tuhan. Kami percaya Kau akan mencukupkan, Kau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan Kau beri kedamaian buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala masa problema Tuhan. Apa yang mereka doakan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan mendengarkan bangsa dan negara kami ini yang mengalami kesulitan ekonomi, mengalami aniaya, yang mengalami tertindas Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau lawat bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Amin. Engkau jauhkan bangsa kami dari segala macam bahaya Tuhan. Engkau persatukan kembali bangsa kami dengan satu kesatuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Tuhan. terima kasih. Kami serahkan doa ini dengan penuh kekurangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok
pelosok-pelosok yang ada di perkotaan, di desa-desa terpencil, dimanapun Tuhan, hamba-hamba Tuhan Engkau taruh Tuhan. Tuhan Yesus, terus intinya kami mohon belas kasihan-Mu buat hamba-hamba Tuhan ini. Kau yang Kuatkan iman menopang, mereka ya Bapa. Kau Berikan yang mereka senantiasa menolong. ketulusan di dalam menggembalakan domba-dombanya ya Bapa. Haleluya. Terus Tuhan mereka mengandalkan Engkau di dalam pelayanannya. Terus Bapa berikan sukacita dalam hati dan pikirannya ya Bapa. Terima Kami kasih mohon belas Tuhan. kasihan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, apapun pergumulan hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah jalan keluar yang terbaik. Amin, amin. Berikanlah solusi yang senantiasa membuat mereka lebih kuat lagi imannya Tuhan, karena semuanya daripada-Mu. Amin, 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 amin. Yes. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat dimanapun berada Tuhan, baik dalam finansial, baik dalam kesehatan, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi anak-anak kami semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa senantiasa Kau yang semuanya ya Bapa. mencukupkan, Kami Kau yang senantiasa undang Engkau menolong. hadir di tengah-tengah keluarga saudara-saudara kami ini Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu menyatakan di dalam rumah anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Cukupkan semua kebutuhan mereka Tuhan. Amin. Apapun itu Tuhan, permasalahan yang dihadapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau ajarkan kepada jemaat-jemaat semuanya Tuhan, untuk terus dan terus mengandalkan Engkau di dalam keluarga, di dalam hidupnya, di dalam mereka menghadapi segala pergumulannya Tuhan. Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Bapa tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Kami yakin dan percaya Bapa terus melihat kami, keberadaan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak akan pernah tinggalkan ya Bapa. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat tangan dokter, tangan suster, lewat obat-obatan yang diminum Tuhan. Oh, Kau yang cenjama, Kau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kepada kami Haleluya. untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus memohon pertolongan satu-satunya dari Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kuasa kegelapan, ikatan-ikatan kuasa kegelapan yang mereka alami, sehingga mereka terus dan terus berbuat dosa Tuhan. Kami saat ini bersatu hati di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Roh-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah seruan doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya akan persilakan saudara dan saya untuk berdoa bagi pergumulan kita pribadi lepas pribadi ya. Yang kita akan doa sama-sama.
Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan sekarang tutup saat teduh kita ya. Yang lanjut tetap lanjut ya. Puji Tuhan, kita akan datang bersama pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami kembali boleh saat teduh. Ini membawa kesegaran dalam roh kami. Sehingga kami percaya ketika kami keluar dari ruang saat teduh kami percaya di sana Tuhan akan mampukan kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami akan membawa damai sejahtera dan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Sekali lagi kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.